Dan langsung saja pemirsa untuk membahas lebih jauh terkait video viral bertukar pasangan, kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan sosiolog Bayu Yulianto. Halo, selamat siang Mas Bayu, apa kabar, sehat? Selamat siang, Mas Amars. Sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Bayu, ini kita jika melihat kasus yang terjadi, apakah video viral bertukar pasangan tersebut menurut Anda hanya dibuat untuk mencari sensasi demi konten atau justru ada maksud lain, Mas? Ya, saya kira berdasarkan keterangan polisi dan yang sering kali terjadi ya, yang konten-konten viral seperti ini sih, kalau menurut saya ini motifnya ya motif cuan lah, motif cuan semata gitu. Jadi orang-orang ini kan makin sadar bahwa sosial media itu bisa menghasilkan banyak uang buat mereka, apalagi kalau engagementnya tinggi atau subscribersnya tinggi atau followersnya besar, itu jelas akan mendatangkan banyak keuntungan buat mereka gitu. Nah, itu kemudian disadari oleh orang-orang yang memang orang-orang yang eh, ingin cari uang dari situ, ya dibikin itu hal-hal konyol ya, hal-hal tolol yang kemudian berharap viral dan engagementnya itu kemudian tinggi di masyarakat gitu. Nah, di satu sisi kan marketnya ada ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini kan memang sangat suka dengan hal-hal yang berbau agama. Sebagian besar juga suka dengan hal-hal yang bersifat klinik misalnya, ya. Atau juga masyarakat Indonesia ini kan suka mengkultuskan juga kan, punya kebiasaan mengkultuskan orang, apalagi depannya sudah ada Gus ya, entah Gus dari mana atau asal usulnya seperti apa kita juga nggak tahu kan, kalau dalam konteks kasus ini. Jadi saya kira memang motifnya, saya setuju dengan pihak kepolisian tadi yang menyatakan bahwa ada motif akan dapat tempat pengobatannya akan ramai. Kalau saya melihatnya ya tentu saja engagement di sosial medianya ini yang kemudian diharapkan menjadi tinggi, baru kemudian nanti menyasar ke bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang lain. Baik, Nah, Mas kan Bayu, artinya ini manusia-manusia seperti ini kan memang nggak punya karya, nggak punya prestasi apapun ya. Akhirnya dia bikinlah konten-konten seperti itu yang di satu sisi dia meresahkan masyarakat, tapi dia berharap engagementnya tinggi di sosial media gitu. baik, Mas Bayu, artinya Anda betul-betul melihat ini adalah faktor ekonomi yang memanfaatkan media sosial sehingga membuat sensasi supaya jasa yang disediakan oleh yang bersangkutan ini menjadi ramai kembali, begitu ya Mas ya. Nah, lantas kalau kita Iya, melihat iya. dari kontrol sosial yang perlu dilakukan, apakah ini mengindikasikan bahwa SDM kita masih rendah dan percaya kepada hal-hal semacam itu, Mas? Ya, sebenarnya kalau percaya hal-hal seperti itu nggak menyangkut pendidikan tinggi atau rendah ya. Banyak juga mereka yang berpendidikan tinggi gitu juga punya kecenderungan untuk percaya pada hal-hal mistik dan klinik seperti itu. Karena memang ada culture di dalam masyarakat yang lekat dengan persoalan itu. Tapi saya mau kembali ke persoalan motif ya. Di satu sisi, masyarakat kita ini kan juga punya kecenderungan untuk pemaaf ya. Orang-orang model Samsudin ini kan nanti begitu katakanlah di penjara, begitu keluar, itu bukan tidak mungkin kemudian jadi public figure, ya, apakah jadi seleb lah, atau mungkin bisa jadi mungkin bukan hanya seleb, bisa jadi caleg atau segala macam gitu ya, dan dia seperti dilupakan tuh masa lalunya sama masyarakat gitu. Nah, dari situ nanti dia bisa menumpuk popularitas, dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak gitu dengan ya di penjara mungkin berapa bulan atau mungkin setahun gitu ya. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah sangat agamis sekali. Kalau kita dengar kan tadi kan, ini Ya. sudah ridho dari Allah segala macam. Seolah-olah ya, saya kira itu bagian dari upaya dia untuk menggait market yang lebih besar gitu ya. Dia tahu masyarakat kita ini gampang sekali dibodohi dengan statement-statement seperti itu, dengan gestur-gestur seperti itu, dengan penampilan-penampilan seperti itu, dengan label-label yang berbau agama seperti itu gitu ya. Sehingga dia berharap nanti keluar dari penjara mungkin dia bisa lebih tenar lagi, lebih banyak cuan yang dia peroleh. Kalau Baik. persoalan kemudian kontrol sosial seperti apa, ya memang tidak mudah ya untuk melakukan satu upaya kontrol sosial yang seperti ini gitu ya. Karena sosial media itu kan sangat bebas sekali ya, orang bisa siapapun kemudian posting hal yang mungkin melecehkan, hal yang kemudian mengganggu kenyamanan orang atau bahkan mungkin sampai pada level membuat keresahan di dalam masyarakat gitu ya. Cuman bayangan dia kan bayangan
cuan masa depan ini, bahwa bayangan dia bisa dapat apa di masa depan, walaupun ya belum Baik. tentu juga, tapi kemungkinan itu akan mungkin ada gitu ya. Nah, orang kemudian bisa berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mendukung dia gitu ya, menjadi pengikut dia di sosial media gitu. Jadi kontrol sosial saya kira ya mungkin netizen mesti lebih. Tapi kalau saya bicara netizen harus cerdas gitu, kadang suka suka berkaca juga, dalam artian berkaca tuh apa iya netizen bisa dibuat cerdas ya ketika logikanya itu sudah logika uang ya, karena di situ juga ada orang-orang yang buzzer lah segala macam yang juga bisa terlibat dalam proses itu gitu ya. Baik. Jadi itu ya. Jadi saya kira selain kontrol sosial kita juga butuh penegakan hukum ya. Orang-orang seperti ini sejak awal sih menurut saya ya sudah seharusnya diberi sanksi ya seperti itu. Sama. Baik. Baik, Mas Bayu, kalau kita melihat ini bukan kali pertama kali saja terjadi, namun sebelumnya juga ada aliran sesat atau bahkan membuat penipuan dengan menggandakan uang segala macam gitu. Nah, apakah dengan membuat sensasi di era saat ini adalah pilihan yang tepat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian bisa mendapatkan keuntungan pribadi? Dan apabila Anda tadi menyebut berkaitan dengan penegakan hukum yang ketat begitu. Tadi disampaikan juga bahwa ini akan dikenakan sanksi UU ITE. Apakah ini juga akan berkaitan dengan penistaan agama? Karena kita melihat dari video yang disampaikan ataupun juga ditampilkan ini juga memakai atribut tertentu, Mas. Ya, kalau sampai pada level penistaan agama saya belum tahu ya. Mesti dilihat konstruksi kasusnya. Tapi saya duga kecil kemungkinannya sampai sana ya. Ini kasus ini kan mungkin hanya sekedar kasus mengganggu keresahan apa segala macam. Saya kira dia juga sudah berpikir dia ingin kasus yang lebih mild, yang lebih soft gitu ya, supaya popularitas dia naik tapi hukumannya mungkin tidak terlalu maksimal seperti itu ya. Dan tadi kalau pertanyaannya kemudian apakah dia mungkin agak berbeda dengan aliran-aliran sesat yang lain ya. Ada yang memang dia aliran sesatnya dalam hal ini motif ideologinya jauh lebih kental gitu ya. Jadi memang dia sengaja untuk ada pihak atau orang kelompok yang memang sengaja ingin membangun satu sekte tertentu ya, membangun satu pengikut yang besar gitu ya. Itu memang ada motif-motif yang sedemikian. Tapi kalau untuk kasus ini saya kira agak berbeda ya. Saya kira agak berbeda dia kaitannya dengan persoalan. Saya hanya duga ini sebenarnya cuma gimmick untuk bisa Gimik dan membuat sensasi begitu ya, Mas? mendapat engagement yang tinggi seperti itu. Baik, Mas, ini kita bisa lihat dari video yang ditampilkan bahwasanya ada beberapa orang dalam video tersebut. Apakah semua yang terlibat dalam video tersebut juga perlu adanya pendampingan dan juga penyuluhan? Karena bukan tidak mungkin ada beberapa di antara mereka yang ikut terinfluence ataupun juga terpengaruh dari konten dan juga aliran sesat ini, Mas. Ya, yang pertama-tama ya dipanggil dulu lah semua orang-orang. Mungkin sudah ya, semua yang ada di video itu dipanggil dulu gitu kan, dicari motifnya, cari alasannya, sedalam apa pemahaman mereka tentang apa yang mereka sampaikan di dalam majelis tersebut atau di dalam pertemuan tersebut gitu ya. Lalu seserius apa itu semua gitu. Nah itu nanti tinggal diklarifikasi dengan tokoh-tokoh agama misalnya atau organisasi pemimpin keagamaan ya, tingkah laku yang sedemikian itu seperti apa gitu ya. Dan saya kira perlu ada counter narasi juga yang menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sebarkan ini hanya sekedar gimmick dan itu tidak benar gitu secara agama, tidak benar atau segala macam. Saya kira ada yang memang punya domain untuk bisa bicara mengenai hal tersebut gitu ya, untuk bisa menjelaskan secara substansi dan juga perilaku yang dilakukan oleh mereka itu. Saya kira panggil dulu, kemudian harus kita bisa tahu ya seperti apa, sedalam apa niatan mereka itu gitu ya. Tapi saya duga sih memang ini upaya mencari sensasi aja di kalangan orang-orang tolol seperti Samsudin ini, saya kira ya. Ya, baik. Memang di zaman saat ini sangat mudah untuk mendapatkan atensi di media sosial dan seperti yang Anda sampaikan bahwa SDM kita itu tidak hanya berpengaruh terhadap pendidikan saja, berdasarkan pendidikan, namun juga tidak hanya yang berpendidikan rendah, namun yang berpendidikan tinggi juga bisa terpengaruh oleh konten-konten semacam ini. Nah, lantas apa bahaya yang timbul jika seseorang yang dianggap panutan atau ahli dalam agama tapi mencontohkan yang tidak terpuji, Mas? Ya tadi saya katakan ketika masyarakat kita sebagian besar adalah masyarakat yang mengaku dirinya agamis gitu ya. Masyarakat yang selalu menggunakan dasar-dasar agama untuk
dalam pergaulan hidupnya, bahkan tidak jarang memvonis perilaku orang lain, perilaku seseorang itu dengan dalil-dalil keagamaan ya. Ini kan repot ya kalau orang yang mengaku pemimpin agama. Tapi saya nggak tahu lah, Samsudin ini pemimpin agama atau bukan, saya kira dia tidak masuk kategori itu ya. Dia lebih ke orang yang cari sensasi aja di media sosial selama ini gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, kalau pemimpin agama kemudian memberikan contoh-contoh atau praktek-praktek ya, ucapan yang menyesatkan atau meresahkan, saya kira itu bisa berbahaya dalam pengertian orang bisa banyak nih yang bisa teracuni gitu ya, karena lihat tampangnya, lihat penampilannya atau bahasanya yang kerap kali mengutip ayat ini dan segala macam, itu kan bisa saja oleh masyarakat yang dalam hal ini mungkin berpendidikan relatif rendah melihat bahwa itu sebuah kebenaran atau itu bisa dituruti, bisa diikuti, bisa dilakukan. Ini kan akan jadi problem gitu ya. Jadi saya kira memang nggak usah diberikan ruang juga, saya kira ya, di media ataupun di sosial media orang-orang seperti ini untuk bisa muncul ke permukaan ya. Tapi saya bicara seperti ini kan sekarang, nanti saya nggak tahu setahun 2 tahun lagi ketika dia keluar dari penjara mungkin sudah ada partai politik yang berminat merekrut dia karena dianggap sebagai vote getter gitu ya, atau brand tertentu yang kemudian melihat bahwa orang seperti Samsudin ini bisa meningkatkan market share mereka di sosial media ya, kita nggak pernah tahu ya di alam yang sangat didominasi oleh sosial media atau dunia digital seperti hari ini. Selamat. Baik, Mas Bayu, artinya kita perlu ada rasa kehati-hatian dan juga waspada, dan setuju sekali dengan apa yang Anda sampaikan bahwasanya kita tidak boleh memberikan ruang ataupun juga panggung untuk orang-orang yang memberikan influence negatif. Baik, terima kasih kepada Mas Bayu Yulianto selaku sosiolog atas perbincangan kita pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Salam sehat Mas Ahmad, terima kasih.